Salam sejahtera, selamat sore. Ya, kembali lagi bersama channel saya GTP Zainal. Hari ini saya bersama Debu Project akan menyusuri jalan lama ini dengan agenda menuju ke lokasi tempat penggantungan kepala lanon. Mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama GTP Zainal 87. Oke kawan-kawan, ikuti video kami seterusnya. Kami akan menuju di lokasi di tempat di mana kepala lanon digantung. Inilah tumbang lagi lah. Tumbang lagi. Inilah jalannya kawan-kawan. Dulu kami dari malam tuh kita di sebelah sana. Ini dari desa GTP Zainal 87 dan di sana menuju desa tetangga. Di sini jalan inilah sekitar 8 tahun tidak dilewati. Dulu sejarah para lanon masuki desa tetangga melalui sungai di sana itu kan. Di sana ada sungai kan. Kawan dapat berita kan ada kat pokok besar tu. Dari situlah mulai pagar yang dari Pagar pertama, pohon nibung. pagar utama. Jadi dari sana kawan, pagar yang cerita teman kita Arif malam itu 7 penjuru pagar. 7 penjuru pagar. 7 penjuru pagar dari ujung sana sampai di lokasi tempat digantungnya kepala lanon. Nah, sekarang kami akan mencoba menelusuri di lokasi pohon terfinis tempat kepala lanon digantung itu kan. Ini adalah bagi kami adalah sebuah sejarah di zaman dulu bahwa di sini pernah disinggahi lanon. Nih, batang rengas. Batang rengas. Memang ada wadi, ada juga ada wadi. Dan di sini dulu pernah terjadi seorang perempuan melihat sosok makhluk halus dan sosok itu juga seorang perempuan. Di posisi sinilah. Inilah posisinya. Lihat. Walaupun siang hari ini Cukup merinding. itu ada batu besar kawan. Cukup merinding. Ini salah satu membuktikan bahwa mereka ada tidak hanya malam, siang pun ada. Itu kita harus saling hormati, jangan saling mengganggu. Oke, perjalanan kita sekitar dalam 3 menit akan sampai ke lokasi yang akan kita tuju. Dan saya dapat informasi dari ketua-ketua desa tetangga bahwa kejadiannya sekitar tahun 1930-an. Karena orang dapat saya informasi itu bercerita waktu orang tuanya masih hidup sekitar tahun 1927. Jadi saya perkirakan zaman-zaman baru itu pada tahun 1930-an ke atas. Ada. Kawan-kawan, di sini pun saya merasa merinding. Sehingga kita bisa menemukan lokasi tempat yang kita mau pergi. Masih pohon jenis tempat kepala lanon digantung kawan. Cuman tetap yang saya sayangkan ini adalah sejarah, ini adalah bukti. Namun sejarah itu tetap masih tidak dilestarikan. Hanya cerita-cerita ini masih dilestarikan. Dan di sini juga dulu pernah juga terjadi. Di sini dulu pernah terjadi merinding.
Pernah juga dulu orang melihat makhluk-makhluk makhluk gaib yang jelasnya di sini. Di sini batu atas. Oke, kawan-kawan. Menurut Farizal, insyaallah kita masih melanjut di jalan ini. Ini kawan-kawan, walaupun siang hari kawan-kawan, tetap kami di sini merasa merinding. Assalamualaikum. Karena sebetulnya kami waktu mau ngeksplor malam, namun dengan pertimbangan yang kuat kami tidak pergi untuk menelusuri di malam hari. Nah, kawan menurut orang tua dulu. Ya, sekarang kita udah memasuki lokasi, kawan-kawan. Ya. Ini kita udah masuk ke lokasi. Posisinya di bawah sini. Ya, ini lokasinya. Nah, disinilah lokasinya, kawan-kawan. Ya, ini. Ya, pengalaman. Itu mempinis batang mempinisnya, itulah lokasinya, itulah batang mempinis yang disebut-sebut mempinis penggantung kepala lanun. Inilah mempinisnya. Oh, kawan. Oke, kita turun ke bawah untuk mendekati batang. Ya, dengan tujuan tidak ada maksud apa, kita cuma mengingat masa-masa sejarah di tempat kita. Ikuti terusnya, pakunya ada di batang mempinis. Ikuti terus video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Katanya dulu masih ada bukti pakunya. Ini tempat buang sampah. Terdahulunya masih ada paku yang di sini, cuma sekarang kita untuk menelitinya lagi di mana posisi pakunya sekarang. Mempinisnya pun ini sekarang udah jauh jatuh ke bawah, tak posisi tinggi lagi ya. Kalau dulu posisi mempinis ini sangatlah tinggi. Kita mencari pakunya ini. Ya, nah, ini pakunya. Ini pakunya lagi satu batang. Pakunya pun kecil, yang besar mana yang besar ya? Ini sungainya. Dulu saya dapat cerita dari orang tua, sungai ini dulu dalam. Dalam. Nah, ini pakunya ya. Namun sekarang zaman ke zaman jadi lumpur. Berapa GT macam pasaman 200 GT ada nak. Nah, kita tu lah. Kapal 200 GT. Lewat sungai ini. Jadi informasi dia dulu kapal 200 GT bisa masuk selat sungai ini. Terus sekitar tahun 1930-an nih kawan. Kapal ukuran 200 GT. 200 GT bisa melewati sungai ini. Ada pakunya. Paku halus memang kayak ada situ. Kan ini pokoknya kawan. Dulu besar paku deh. Terdahulu memang ada paku besar di sini kawan, tapi hari ini kami pergi ke sini paku yang besar ini nggak ada, malah yang paku kecil. Katanya paku ini kan tak bisa dicabut kan? Iya. Kenapa hari ini kita begini? Ada kan? Nah, katanya paku ini tak bisa dicabut. Ternyata hari ini kami pergi ke sini, tetapi paku yang besar itu tidak ada. Cuman takutnya zaman ke zaman kan, kena air, karat ataupun apa. Ya, kita coba melanjuti arah posisi badannya, cuma bisa menunjuki lokasinya aja.
Di sebelah Kawan. situ. Oke. dengan cerita Oh, ini atas. zaman posisi badan dan kepalanya bisa. Enggak itu. Enggak sini. Oh, bisa. Naik. Allah. Tapi sepertinya kita nggak bisa melewati jalan ke posisi tempatnya. Kayaknya udah begitu. Ah, ya betul. Ini cuma tinggal posisi batangnya pun udah mati. Batangnya pun udah mati, cuma kita nggak bisa pergi posisi di situ ya. Allahu Akbar. Mengingat sejarah Wah, itu posisi dia di batang itulah, batang yang udah mati. Nah, cuma kita nggak bisa masuk ke dalam, Ini semua. karena udah semak. Batangnya mana? Yang mati nih. Ini batang yang mati, berarti tidak jauh dari jalan. nggak jauh dari jalan. Oke, kawan-kawan, menurut informasi lokasinya daerah batang yang sudah mati itu ya. Namun kami tidak bisa masuki dan kami pun tak mau lancang. Itulah lokasi tempat badan Lanon. lanon. Nah, bajak laut tadi gantung. Badan bajak laut digantung apa ditanam? Digantung. Ditanam. Ditanam. Badan ditanam. Badan tanam. Badan ditanam, kepala digantung. Kepalanya digantung di pohon tempat kita pergi tadi, kawan. Terima kasih, alhamdulillah. Saya Biasa. Luar pribadi biasa. bersyukur bisa melihat titik sejarah. Oke, itu pohonnya, di bawah pohon itu informasinya. Bagi jalan ini, bagi pribadi saya sendiri, bagi pribadi saya aja tak melewati jalan ini hampir 12 tahun bagi saya yang tidak pernah melewati jalan ini lagi. Oke, kawan. Semoga bisa memuaskan kawan-kawan yang menonton video ini. Lokasi tempat. Hah? Wak nengok badan man. Jujur menurut Farizal, dia di titik dia berdiri ini merasa merinding. Wow, keren. Ini ya, Sangat merinding. pun merinding. Lokasinya kawan, tempat tanamnya tubuh lanon atau bajak laut. Siang aja ini aku asal kan. Yang Lagi malam kan. Malam. alhamdulillah kami tidak lancang menelusuri di malam. Auranya seperti ini. Terasa. Oke kawan, kita akan kembali itu tempat peluntur Ilmu hitam. Ilmu hitam ataupun kebal. dan ilmu lain-lainnya. Dan air maras itu dapat informasinya salah satu yang bisa melunturkan ilmu dari lanon. Yang kami dapat informasi di air maras itu, Sedangkan lanon itu kan kebal kan. Lanon kebal, enggak telak apa-apa kan ya. Itu dengan masuk dia ke air maras, luntur lah semua ilmu dia kan. Ilmu dia luntur Bisa semua. dilatih. insya Allah kami bisa pergi ke Gunung Air Maras dan kita bersama akan melihat. Oke kawan-kawan, sekarang kita ikuti terus video kami. Ini ya lokasinya. Permisi, assalamualaikum, permisi. Nah, kawan-kawan, sekarang kita udah memasuki di namanya Sungai Air Maras. Nah ini kita udah memasuki. Nah ini lokasinya.
Nah, kita udah masuki lokasinya. Yang kami dapat keterangan di sini, yang namanya Aik Maras ini masih lagi ke atas sana. Jadi kami tidak bisa menyelusuri sampai ke atas karena batunya mungkin terlalu tinggi dan udah semak, tak bisa kami lewati. Dan posisi sungai ini dari sini jatuh airnya terus menurun ke haluan sungai yang besar yang satu arah di tempat penggantungan kepala lanun. Itu kena bersihkan air ini. Air. Jadi dulu itu yang sampai lanun tuh dia mandi atau minum ini ya? Minum keterangan minum. Minum mah. Ya ini kan sampai luntur kebal itu kan. Kebal ya. Dan awalnya kan mati. Lalu ini terjadi Buang. Ya, sekarang kami akan terus menyusuri ke makam almarhum Raja Aik Maras. Kalau orang kampung bilang Aik Maras. Aik Maras. Kalau orang memiliki hitam, kalau minum air ini sama. Ini batang ini kalau dahulunya termasuk batang angker ya. Ini batang yang depan saya nih. Ini termasuk batang angker nih. Saya dari debu project tidak berani mengatakan menyebut nama desa tersebutnya. Mudah-mudahan nanti kalau penduduk desa ini melihat video ini, kalau dia mendukung, insya Allah kami akan mengatakan ini letak sejarah ini di desa mana. Jadi kalau lagi kawan yang tahu desa ini pasti tahu. Ya, sekarang kita mau memastikan makam keramat Tok Kaya Ulu Maras. Ini meriam pada zaman penjajahan. Meriamnya ini meriam terdapat di dalam tanah ya. Dan ada satu meriam ini, meriamnya
terpotong ataupun patah ini ya, terdapat dalam tanah juga ini dapat hanya satu potongan. Sekarang kita menuju ke makam Datuk Kayu Ulu Maras. Kita mau melihat seperti apakah makam Datuk Kayu Ulu Maras. Oke, maaf sebelumnya, sepertinya kami belum bisa atau belum dapat menemukan makam Datuk Kayu Ulu Maras ya. Nanti akan kami lanjuti video ini untuk memastikan makam Datuk Kayu Ulu Maras. Ya, mungkin dari sini aja dulu bagi saya sebelum saya menutupi video ini. Bagi kawan-kawan yang sudi mampir di channel GTP Zainal 87, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini saya bersama tim Debu Project. Jangan lupa mampir juga di channel beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sungai tembusan dari tempat Mempinis Penggantungan Lanun ya. Ini tembusannya ke desa tetangga.